Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang ada dalam satu situasi yang saudara sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu menolong anak-anaknya. Dia Allah yang rela merendahkan diri untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, biarlah iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia mau dan rindu menolong saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau menolong dan Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Kerinduannya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, iman saudara dibangkitkan dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya rindu melihat kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara. Kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam ayat-ayat emas yang akan kita belajar ini, dan kemudian akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan dan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saudara. Beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, satu kata yang sangat akrab bagi kita adalah Ebenezer. Yang sering kita dengar adalah Ebenezer, di mana arti dari kata-kata itu adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itu peristiwanya terjadi pada saat orang Israel menghadapi orang Filistin, dan Samuel sedang memimpin mereka pada waktu itu untuk menghadapi orang Filistin. Dan pada akhirnya mereka mengalami kemenangan dalam melawan orang Filistin, karena pada waktu itu Samuel menasihati mereka untuk bertobat dan mereka semua bertobat. Dan kemudian Samuel berdoa dan orang Israel memohon kepada Samuel jangan berhenti berdoa. Jadi mereka bertobat dari kejahatan mereka, dan kemudian mereka menaikkan doa-doa dan permohonan mereka di hadapan Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka. Maka pada akhirnya, sekalipun lawan begitu besar yang harus mereka hadapi, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kuasa Tuhan, akhirnya mereka mengalahkan orang Filistin. Dan kemudian pada waktu itu Samuel dan orang Israel menamai tempat mereka mengalahkan orang Filistin itu sebagai Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, hari ini apapun yang menjadi kondisi kita, apapun yang menjadi keadaan kita, Ebenezer pasti terjadi dalam hidup saudara. Ebenezer menjadi bagian saudara. Tuhan pasti menolong saudara, dan Tuhan berkuasa untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan, berpalinglah kepada Tuhan,
Kalau ada sesuatu dalam diri saudara yang saudara harus bertobat, bertobatlah. Lalu kemudian naikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Maka saudara akan mengalami Ebenezer di dalam hidup saudara. Biarlah hari ini kita sama-sama berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya, karena hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Esok hari kita juga mengalami Ebenezer, lusa dan seterusnya di sepanjang hidup kita. Biarlah setiap hari kita mengalami Ebenezer. Setiap saudara yang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, saudara mengalami Ebenezer dalam hidup saudara ketika saudara melaksanakan firman Tuhan. Ayat emas kedua tentang pertolongan Tuhan saudara, masih dari 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pada waktu itu Yonatan dalam menghadapi musuh mereka. Waktu itu musuh yang dihadapi begitu besar, tetapi kemudian Yonatan membawa beberapa pembawa senjatanya. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menghadapi musuh mereka, karena pada waktu itu mereka sedang ada dalam keadaan situasi yang tertekan oleh karena musuh. Lalu kemudian Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita, sekalipun kita sedikit. Bagi Tuhan sama apakah kita sedikit atau banyak dalam menghadapi musuh. Tuhan tetap sanggup sekalipun kita hanya sedikit dalam menghadapi musuh. Artinya saudara, waktu itu Yonatan begitu percaya bahwa kuasa Tuhan yang menentukan, bukan kuasa mereka. Kekuatan Tuhan yang menentukan, bukan kekuatan mereka. Sehingga sekalipun hanya sedikit dia membawa pembawa senjatanya untuk melawan musuh, akhirnya mereka mengalami kemenangan. Saudara, hari ini mungkin ada situasi dalam hidup saudara, dan ketika melihat situasi dan keadaan itu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perubahan, dan kemudian kalau saudara lihat kekuatan saudara, kemampuan saudara, mungkin akhirnya saudara putus asa. Karena saudara sadar betul bahwa saudara tidak akan mampu, saudara tidak akan sanggup. Dengar saudara, perhatikan apa yang dialami oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Sekalipun pasukannya hanya sedikit, mereka melawan musuh yang besar, tapi pada akhirnya mereka bisa memusnahkan musuh yang besar itu. Karena sekali lagi Yonatan berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik banyak pun kita, sedikit pun kita, tidak sukar bagi Tuhan. Artinya yang menentukan adalah kuasa Tuhan. Hari ini pun bukan kekuatan saudara yang menentukan, bukan kemampuan saudara yang menentukan, tetapi kekuatan Tuhan. Artinya apa saudara? Apapun Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita belajar dari Alkitab, saudara, dari perkara kecil Tuhan selalu melakukan perkara besar. Hanya dengan tongkat Musa, laut terbelah. Tuhan pakai tongkat itu membelah laut. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara besar. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Dalam kehidupan saudara juga saat ini Tuhan sanggup menolong saudara. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Dia untuk menolong setiap kita saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari Tawarikh pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Luar biasa peristiwa ini saudara, di mana pada waktu itu mereka mengepung Yosafat, dan keadaan begitu genting, keadaan begitu mengerikan bagi Yosafat pada waktu itu. Keadaannya begitu terancam.
Tetapi saat terancam dia berteriak kepada Tuhan. Dan kemudian firman Allah mencatat, dan Tuhan menolong Yosafat. Allah sanggup mengubahkan, dan akhirnya waktu itu musuh-musuh akhirnya meninggalkan Yosafat. Tuhan sanggup mengubah situasi. Tuhan sanggup mengubah apapun, saudara. Tuhan sanggup mengubah orang. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah situasi. Apapun Tuhan sanggup ubahkan. Itu yang dialami oleh Yosafat sehingga dia selamat karena Tuhan menolong dia dan Tuhan mengubahkan situasi dan keadaan. Dalam kehidupan kita, saudara, apapun keadaannya, Tuhan sanggup mengubahkan situasi kita. Bahkan kalau ada orang-orang yang saudara begitu rindu, orang itu diubahkan. Karena mungkin kalau tidak diubahkan, dia membuat saudara susah. Dengar saudara, Allah sanggup mengubahkan. Kalau orang-orang yang sudah mengepung Yosafat pun, Tuhan sanggup ubahkan mereka. Hari ini pun Tuhan sanggup mengubahkan siapapun dalam lingkungan kehidupan saudara. Tuhan sanggup mengubahkan situasi apapun dalam kehidupan saudara saat ini. Tuhan menolong dan mengubahkan. Hari ini saudara, biarlah iman saudara dibangkitkan apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, bahwa Tuhan menolong dan mengubahkan setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini kembali firman Allah menegaskan satu peristiwa di mana Tuhan menolong umat-umatnya. Tuhan meluputkan umat-umatnya dari tangan orang fasik, dari niat-niat jahat orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Dengar saudara, dalam segala situasi dari niat-niat jahat apapun, Tuhan Allah kita sanggup meluputkan dan menolong kita. Tuhan Allah kita sanggup membebaskan kita dari segala kejahatan. Apapun situasi kehidupan saudara, dalam lingkungan keluarga saudara, dalam bisnis saudara, mungkin ada orang-orang yang iri, mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Dengar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menolong, dan Dia akan menolong saudara, meluputkan saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan saudara adalah dari Mazmur 94 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Pemazmur ini menegaskan bahwa hidupnya selesai, hidupnya habis, segala sesuatunya habis ketika dia berkata nyaris aku diam di tempat sunyi. Maksudnya segala sesuatunya akan hancur, akan habis jika bukan Tuhan yang menolong. Artinya pemazmur ini mengakui bahwa pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Pertolongan Tuhanlah yang membebaskan dia. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang menolong dan Dia sanggup menolong. Dan kalau Tuhan yang menolong kita saudara, kita akan diluputkan dari segala bahaya. Kita akan diluputkan dari segala situasi yang akan menjatuhkan kita, membahayakan kita. Tuhan menolong setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 118 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Di dalam ayat ini pemazmur mengungkapkan pengalaman kehidupannya, di mana ketika ada orang-orang yang membenci dia,
Ada orang-orang yang mau mencelakakan dia. Ada orang-orang yang berniat jahat kepada dia. Dia mengalami bahwa ternyata Tuhan ada di pihaknya. Artinya Tuhan membela dia dari segala niat-niat jahat, dari segala kebencian dari orang-orang yang membenci dia dan berniat jahat kepada dia. Tuhan ada di pihak dia. Tuhan ada membela dia dan menolong dia. Sehingga dia berkata, Tuhan di pihakku dan menolong aku. Hari ini pun saudara, sekalipun mungkin ada orang-orang yang membenci saudara tanpa alasan, ada orang-orang yang mau menjatuhkan saudara tanpa alasan, dengar bahwa Tuhan itu ada di pihak saudara. Dia akan menolong setiap saudara dalam segala keadaan dan situasi kehidupan saudara. Kemudian ayat selanjutnya saudara, ayat terakhir tentang pertolongan Tuhan. Masih dari Mazmur 118. Ayat yang ke-13 saudara, demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, akan selalu ada orang-orang yang mungkin berniat jahat, yang ingin menjatuhkan seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Sampai dia tidak bisa membela dirinya. Dia ditolak dan sampai jatuh. Dia berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ada orang yang ingin menjatuhkan dia dan ternyata sampai akhirnya dia mengalami situasi di mana dia jatuh karena ditolak dengan hebat. Tetapi yang dia alami adalah akhirnya Tuhan menolong dia. Akhirnya Tuhan mengangkat kehidupannya. Saudara, percayalah, apapun situasinya, apapun keadaannya, siapapun yang berniat jahat yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara, percayalah ada Tuhan yang membela saudara, ada Tuhan yang menolong saudara. Sekalipun saudara dijatuhkan, ada Tuhan yang akan membela saudara dan akan mengangkat kehidupan saudara. Saya mengalami itu dalam kehidupan ini saudara, bahwa Tuhan membela dan menolong umat-umatnya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, sehingga saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, saksikan itu saudara, tuliskan itu di kolom komentar di dalam video ini, dan kemudian saksikan juga kepada orang lain, supaya iman anak-anak Tuhan dibangkitkan, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara. Apapun yang saudara rindukan, di mana saudara rindu Tuhan menolong dalam segala situasi kehidupan saudara, mari datang kepada Dia. Saya akan berdoa supaya Tuhan mengerjakan, Tuhan menolong kehidupan saudara. Ambil sikap berdoa saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, di mana kami sudah belajar bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang menolong dalam segala situasi kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang berkuasa menolong kami dari segala peristiwa, dalam segala keadaan. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menyaksikan pertolongan Tuhan. Engkau yang tahu keadaan anak-anakmu satu persatu. Apapun situasi kehidupan mereka, apapun keadaan kehidupan mereka, biarlah Tuhan mengerjakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tolonglah kiranya anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah pertolongan dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah di dalam ekonomi mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah keluarga mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah bisnis mereka, pekerjaan mereka, dan sebagainya, apapun yang menjadi masalah mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini ya Tuhan, kerjakanlah pertolongan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka,
Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Pertolongan Tuhan kiranya terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan. Allah yang begitu baik mendengarkan kita saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam karir mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepada-Mu, biarlah Engkau yang menjagai mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus.
dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini. Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anak-Mu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan, kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.